Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam channel Dunia Tanaman. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun ya. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi cara saya atau pengalaman saya dalam merawat Aglaonema. Namun teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian menyalakan lonceng pemberitahuan. Baik teman-teman, saya sering melihat postingan di grup atau di mana itu yang menanyakan bagaimana cara merawat aglo yang baik, cara mengatasi lonyot daun dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya. Jadi yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa Aglaonema yang sehat itu bisa kita lihat dengan dari daun yang tegak seperti ini dan tidak meletoi. Kemudian ciri-ciri lain yaitu warnanya akan lebih cerah meskipun tanpa menggunakan obat atau pengkilap daun yang justru bisa berdampak negatif pada tanaman kita. Kemudian ciri lain aglo yang sehat adalah daun tumbuh susul menyusul. Jadi setelah daun yang sebelumnya itu mekar, maka akan segera muncul keluar lagi daun baru seperti ini. Kemudian akan lebih besar dari daun sebelumnya, kecuali untuk aglo yang akan mengeluarkan bunga seperti ini, biasanya daun akan mengecil. Kemudian aglo akan lebih cepat mengeluarkan tunas baru dari bawah atau beranak. Di sini aglo suksem saya sudah mengeluarkan 2 tunas, 2 anak. Ini dia, padahal ini belum berumur 1 tahun ya. Seingat saya belum setahun, tapi sudah beranak 2. Kemudian ini juga sudah mulai tumbuh tunas, muncul tunas legasi, ada 2, padahal ini masih kecil ya. Jadi apa yang saya atau bagaimana perlakuan saya terhadap Aglaonema biar tetap tumbuh sehat. Jadi yang pertama menurut saya adalah itu tentang mengenai penempatan. Di sini aglo saya simpan di tempat terbuka, bukan di teras, tapi seperti ini ya. Bagian atas saya hanya beri paranet agar tidak terlalu panas ya. Tapi ini panas mataharinya sampai jam 12 siang. Jadi kita beri paranet untuk mengurangi panas. Kemudian pada saat musim hujan, aglo-aglo ini tetap di sini. Jadi hujan tiap hari pun tetap di sini ya. Dan alhamdulillah aglo sehat itu karena sudah
dibiasakan dari awal. Kemudian saat sekarang ini musim hujan, itu pun jarang saya semprot dengan fungisida, meskipun hampir tiap hari hujan ya, tapi selama ini belum ada yang kena jamur. Jadi intinya itu, yang pertama adalah dengan membiasakan dengan segala macam cuaca. Artinya sudah tahan banting, ya, istilahnya seperti itu ya. Beda halnya ketika aglo kita itu kita simpan di teras yang jarang terkena sinar matahari, sangat minim mendapatkan sinar matahari. Nah, justru itu kalau menurut saya aglonema akan lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah media tanam. Jadi usahakan media tanam yang kita pakai itu poros ya, atau saat terkena hujan atau disiram itu airnya langsung keluar di bawah pot. Media yang saya pakai yang biasa saja, yang sederhana, murah, namun hasilnya lumayan ya. Saya cuma menggunakan sekam mentah yang sudah lama. Jadi jangan menggunakan sekam mentah yang masih baru, usahakan yang sudah lama. Lebih bagus lagi kalau sekam mentahnya sudah difermentasi. Kemudian sekam mentah tadi saya campur dengan sedikit tanah, jadi tanahnya sedikit saja, lebih banyak sekam. Kemudian medianya saya beri furadan di awal. Ini juga saya menggunakan daun bambu yang sudah lama ya, sudah mau lapuk, dan hasilnya lumayan juga. Kemudian untuk penyiraman pada saat musim kemarau biasanya saya siram pagi dan sore, karena sekalian saya menyiram tanaman yang lain. Jadi saya ada beberapa tanaman di dekat aglo ini. Pada saat saya menyiramnya itu sekalian saya siram bersama aglonema ini. Kemudian untuk pemupukan biasanya saya hanya menggunakan vitamin B1, disemprot pada bagian belakang daun, batang, ataupun disiram ke media tanam. Kemudian jangan kita lupa untuk mengganti pot secara berkala bersama dengan media tanam. Misalkan tandanya untuk segera kita mengganti pot itu biasanya, kalau saya perhatikan bagian bawah. Kalau bagian bawahnya itu sudah kelihatan akar, maka saya akan mengganti pot yang lebih besar. Jadi daun aglo akan tetap tumbuh subur, tumbuh lebih besar, karena kalau kita tidak menggantinya dengan pot yang lebih besar, biasanya daun baru akan tumbuh mengecil. Kemudian untuk pencegahan penyakit, teman-teman bisa menyemprot dengan
fungisida atau bakterisida, terutama pada saat musim hujan, itu bisa kita semprot paling tidak 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu, ataupun sehabis terkena hujan. Tapi kalau saya, mungkin karena saya malas ya, jadi biasanya saya malas menyemprot, jadi agul-agul saya jarang saya semprot dengan menggunakan fungisida. Kemudian untuk nutrisi juga, selain dari vitamin B1 tadi, biasanya saya siram dengan menggunakan air cucian beras. Air cucian berasnya bukan yang baru, tapi yang sudah saya diamkan selama beberapa malam, 1-2 malam. Jadi aglonema, air cucian beras itu selain mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman, itu juga bisa mencegah berbagai penyakit seperti yang sering saya baca atau saya lihat di beberapa channel YouTube. Aglonema itu bisa, air cucian beras itu akan menambah retensi atau ketahanan tanaman daripada serangan penyakit. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah dengan aglo yang sehat itu akan lebih tahan penyakit. Caranya dengan membiasakan dengan menghadapi segala jenis cuaca. Oke teman-teman, seperti itulah cara saya dalam merawat aglonema. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat. Kemudian saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hijau.